Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Jauhari dalam channel saya sendiri, Ahmad Jauhari Channel. Semoga semua pada sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan ketinggalan untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari akun kalian masing-masing ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana untuk menjadi MC profesional, yaitu tips yang kedua. Gimana caranya dan berapa tipsnya, nanti saya akan kasih tahu. Check it out. Masih ada. Ya, untuk yang pertama nih guys, saya akan kasih tahu dulu. Kalian sudah nonton video yang sebelumnya? Kalau sudah, ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu part 2 menjadi MC profesional. Kali ini saya akan mengasihkan 10 tips lengkap nih, paket komplit untuk menjadi MC yang profesional. Nah, yang pertama, ya, untuk menjadi MC yang profesional, kalian harus tahu dulu nih acaranya formal ataupun non formal. Jadi sebelum kalian untuk datang hari H itu, kalian kan komunikasi dulu nih sama yang undang kalian tuh. Kalian tanya, ini acaranya formal atau non formal atau semi formal. Jadi ada dua ada tuh, nanti formal, nanti non formal. Nah, pengalaman saya pribadi, kalau kita nggak tahu acaranya formal atau enggak, jadi kita nggak bisa nentuin tuh gimana kedepannya kita akan melakukan apa-apa. Seperti nanti ada tips selanjutnya nih di bawah yang akan saya bahas. Nah, jadi harus tahu dulu acara ini formal atau non formal atau semi formal. Kalau acara ini formal, berarti kita harus pakai suara yang formal. Contoh suara formal, nah itu suara yang ditahan. Ditahan ini maksudnya supaya suara kita itu nggak sember, yang sember-sember itu keluar ya gitu. Keluar. Jadi suara kita benar-benar terfokus. Contoh, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rashid Anies Baswedan. Kepada beliau kami ucapkan selamat datang, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selamat datang dan selamat memasuki ruangan acara, dan dipersilakan para tamu undangan untuk menduduki tempat yang sudah disediakan. Nah, jadi contohnya kayak gitu guys. Jadi nggak ada yang namanya kelawak-kelawak dan lain-lainnya. Nah, kalau yang non formal ya kalian bisa biasa-biasa aja. Hey guys, bertemu lagi bersama saya yang akan memandu jalannya acara ini. Nah, buat lo pada nih yang mau door fresh, jangan lupa ya untuk follow Instagram. Nah, gitu deh. Jadi bedain acara itu formal ataupun non formal. Yang pertama, tips untuk menjadi MC profesional part 2 yaitu adalah kita harus tahu dulu nih, nentuin dulu itu formal non formal. Yang kedua dalam menjadi tips yang MC profesional, kita harus tahu juga nih bagaimana kita bersikap dan juga memakai kostum. Kalau kita dipanggil dalam satu acara MC, kita udah tahu nih MC formal atau non formal. Contohnya di situ MC formal. Nah, kita harus bersikapnya itu menyamakan dengan acaranya. Jangan sampai acaranya apa, kita bersikapnya aur-auran dan lain-lainnya. Nah, itu nggak bisa. Itu ada pasal-pasalnya sebagai MC. Wah, orang-orang MC udah pada tahu nih. Itu adalah ketika MC formal, ya kita harus jaim, senyumnya nggak pakai kelihatan gigi. Ya, senyumnya biasa aja dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa jangan sampai suara seraknya kita itu di MC formal kedengeran. Nah,
Jangan sampai kita harus persiapkan sedemikian rupa ketika kita ada rehat berhenti, terus di panggung sudah ada yang mengisi acara, misalkan ada penampilan dan lain-lainnya. Nah, kalian usahakan ada minum di samping kalian. Jadi kalian pada saat apapun bisa minum itu. Dan untuk muka jangan lupa untuk make up, karena ini adalah hal yang paling dilihat. Jangan sampai di sini putih, di sini hitam. Nanti kalian kelihatan pakai bedaknya. Yang ketiga dari menjadi tips MC yang profesional, yaitu adalah kita kalau mau menguasai tempat, nah kalau ini nyambung nih dari video yang sebelumnya, kalau kalian mau menguasai tempat semua lini dari kanan, kiri, depan, belakang, itu kalian minimal datang 1 jam sebelum acara dimulai. Kalian harus tahu toiletnya di mana, kalian harus tahu nanti seremonial mau kayak gimana, penyerahan ada sertifikat kayak gimana, terusnya kalau ada pengumuman lomba-lomba bagaimana cara memanggilnya dan maju ke depannya gimana, itu udah kalian atur. Seperti di TV, kalian bisa lihat sendiri ya, para MC-MC yang terkenal itu mereka memanggil misalkan lagi acara lomba, dipersilakan kepada bapak ini dan anak sini, silakan maju ke depan. Nah, dan kedua untuk ini nih, jadi kita tahu posisinya. Nah, itu bisa kalian tanyakan kepada panitia, kepada penanggung jawab acara, ataupun kepada keluarga yang menjadi tuan rumahnya. Mau kayak gimana Pak konsepnya? Nah, kan nanti penyerahannya yang diwakili siapa, ibu ini dengan bapak ini, yang kalian persiapkan. Dan pastikan orang-orang yang ada di daftar di list itu adalah ada dan nyata dan tidak goib. Nah, pengalaman saya pribadi karena terburu-buru, nah itu yang ditulis orangnya lagi mandi, padahal acaranya sudah mulai. Lah bayangin, acara sudah mulai, yang mau sambutan lagi mandi. Ya, walaupun rumahnya di samping, ya tetap aja nggak bisa. Dan akhirnya rolling tuh acara, yang tadi sambutan di atas, sambutan di bawah, yang tadinya ngaji di atas, ngajinya jadi diselang-seling, semua dirombak cara dadakan. Nah, kalau acara nggak mau kacau, datanglah sebelum 1 jam acara dimulai. Oke, tips yang ketiga, datanglah minimal sejam sebelum acara dimulai. Yang keempat dari tips menjadi MC profesional part 2, yaitu adalah kalian harus punya rondon. Rondon acara itu adalah sebagai stopwatch ataupun sebagai rincian kalian. Kalau kalian mau jadi MC, kalian harus terima rondonnya dulu. Maksudnya acaranya kayak gimana, dari jam berapa sampai jam berapa. Kalian tahu dulu, kalian tanya dulu sama yang ngundang kalian, ataupun panitia mungkin ya, bisa jadi PJ-nya. Kalian tanya tuh, kalian detailkan rondonnya per menit-menitnya, siapa saja PJ-nya dan mana orang-orangnya. Jadi jangan sampai ada yang lost. Kalau nanti ada yang kelewat, dia akan negor kalian, Pak, kapan saya majunya? Kalau dia kelewatan, kalau dia keduluan, perasaan saya di awal, nah itu bisa kacau. Jangan sampai kita tidak mempelajari rondon dan menyamakannya dengan hari H pada saat kita datang H-1 jam itu. Pengalaman saya pribadi pernah, jadi rondonnya sudah diberikan sama panitia dan sudah saya pastikan tuh, ternyata ada pihak yang terkait yang lainnya lagi, itu tidak menerima dengan rondon yang ini. Harusnya ini dulu. Yang tadi acara sudah mulai, jadi ya kemana-mana tuh. Karena dia yang jabatannya lebih tinggi, lu diikutin aja. Acaranya pakai marah-marah. Ya, seperti itu deh. Yang keempat dari tips ini yaitu adalah kalian harus menguasai rondon acara. Oke, yang kelima dari tips menjadi MC profesional yaitu adalah kalau kalian susah untuk melafalkan atau menyebutkan dari mulut kalian kata-kata yang asing yang jarang kalian dengar, itu coba deh dipelajari dahulu sebelum kalian tampil.
Contoh, misalkan ada pemain sepak bola, pemain sepak bola ini. Nah, itu namanya ketika di baju tulisannya James. Tapi ketika dibaca, orang-orang akan bacanya bukan James lagi, tapi Hames. Jadi pelafalannya beda. Nah, kata-kata ini nih jangan sampai merusak cita rasa kalian yang udah profesional jadi hancur seketika. Contoh, misalkan ada orang namanya Ike, I-K-E, bacanya Ike, tapi dia sering dibilangnya Ike, sering dipanggil Ike, dan dia memang dipanggil Ike, dan kita tanpa mengkonfirmasi lagi bacanya Ike. Orang tersebut pasti akan menegur kita dan itu akan menurunkan profesional kita. Makanya untuk kata-kata yang jarang, yang sulit itu kita tanyakan, khususnya itu adalah nama, karena penting banget untuk nama. Jadi yang tips selanjutnya ini yaitu adalah kalian harus pelajari dulu kata-kata yang sulit. Jangan sampai kalian mikirnya ketika lagi tampil. Yang keenam dari tips menjadi MC profesional part 2 yaitu adalah kalian dituntut harus interaktif, harus komunikatif bersama audiens. Nah, pastikan kalau MC ada audiensnya ya. Kalau ada audiens ya kalian ajak ngomong audiensnya itu. Misalkan acara ini non formal lah ya. Misalkan acara ini adalah tebar kebaikan di bulan suci Ramadan bersama anak yatim. Gimana Bapak? Tanggapannya acara ini baik ya? Bapak dari mana? Bapak apa kabar? Yang belakang udah makan. Nah, hal-hal sepele seperti itu akan membuat hangat acara yang tadinya acaranya kaku, jadinya nggak lemes, itu akan lemes dan akan enak ketika kita komunikatifnya bagus dengan audiens. Dan audiensnya juga diajakin bicara. Nah, seperti ya kalian bisa lihat di acara-acara komika atau stand up comedy, MC-nya itu biasanya ya, ada yang marahin penonton, tapi penontonnya ketawa-tawa aja tuh dan merasa relax. Nah, kalau dia beli tiket misalkan 100.000 untuk menonton acara itu, merasa tidak rugi. Karena kenapa? Hasrat untuk bahagianya sudah tersalurkan. Itu selanjutnya dari tips yang untuk menjadi MC profesional. Jadi kita harus komunikatif ya sama audiens, jangan sampai audiens dianggap botol, itu salah. Yang ketujuh dari tips menjadi MC profesional yaitu adalah kalian membuat cue card sendiri. Cue card itu kayak gimana sih? Nih, oke. Cue card itu adalah hal yang kita pegang dalam acara. Nah, itu berisi adalah rundown dan juga contekan-contekan kita di sini. Nah, ketika kita pegang begini, untuk tampilan depannya ini agar menarik, itu kita bisa buat cue card. Bisa bentuknya persegi panjang atau bentuknya segitiga, bulat dan lain-lainnya. Yang penting bisa dipegang dan terlihat bagus. Jadi ketika tangan kita di sini megang mic, di sebelah kiri kita memegang script atau rundown ataupun cue card kita. Nah, jadi kita bisa melihat ini. Nah, MC diperbolehkan aja tuh, sah-sah aja menggunakan hal itu dan malah bagus kalau kalian punya cue card sendiri. Nah, cara desainnya banyak ya, tinggal cari tutorial cara desain cue card MC. Jadi saran saya atau tips yang selanjutnya itu adalah punya cue card sendiri. Yang kedelapan dari tips menjadi MC yang profesional yaitu adalah kalian juga harus bersikap baik sama yang ngundang kalian, sama panitia, sama yang punya sohibul hajat atau orang-orang keluarga yang mengundang kalian. Karena kenapa? Kalau image kalian baik di sana, ramah tamah, sopan santun, nggak ngegas ya, gas. Bukan gitu. Pokoknya nggak ada masalah, kalian akan recaling alias kalian akan dipanggil ulang. Nah, ini for information nih untuk para MC dimanapun Anda berada. Ketika kalian mempunyai satu buah performance
di suatu acara. Nah, ketika itu ada dipandang baik, yang hadir misalkan 100 orang. Nah, 100 orang itu akan bisa menjadi nilai promosi buat kalian kepada orang-orang yang lain. Misalkan, saya mau bikin acara nih. Orang yang nonton kalian itu akan merekomendasikan kalian ketika kalian bagus dalam acara tersebut. Waktu itu saya ke acara si Bulan, MC si ini. Ya udah panggil aja dia. Kita tanyain kontaknya yang mana. Seperti itu. Jadi di setiap penampilan jangan sampai membuat hal yang mengecewakan, terutama pada pihak keluarga. Kita harus berikan yang terbaik, profesionalitas, dan itu akan menjadi recalling buat kita, dan kita akan dipanggil lagi di acara-acara selanjutnya. Pengalaman saya pribadi, saya bisa dipanggil kurang lebih 3 kali dengan orang yang sama. Jadi recalling dengan acara-acara yang berbeda, ulang tahun, terusnya tasyakuran, ataupun jalan-jalan. Tapi orangnya sama dengan acara yang beda, karena sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan saya. Jadi seperti itu ya tips yang selanjutnya, bangun hubungan yang baik dengan keluarga yang mengundang kita. 9 yaitu adalah belajar H-1 dan juga persiapan. Bagaimana caranya untuk menyampaikan hal ini, hal itu. Jangan sampai kalian lupa untuk mempersiapkan semuanya H-1. Jadi nggak usah gerasa kerusuk pada hari H, dan juga nggak ada yang ketinggalan. Ini penting banget ya. H-1 kalian harus persiapan dan latihan. Yang ke-10 dari tips untuk menjadi MC yang terbaik ataupun profesional, yaitu adalah kita H-1 itu harus menyiapkan semua pakaian, baju, dan juga peralatan-peralatan kita untuk tampil di hari H. Jadi jangan sampai kita datang di esok hari itu dadakan dan juga menyiapkannya dadakan. Jadi nanti akan ada yang ketinggalan dan itu akan membuat pusing kepala kita. Jadi kita fokus untuk mempersiapkannya di hari H-1 itu. Oke, gimana? Sudah semuanya ya saya sampaikan, yaitu 10 tips untuk menjadi MC profesional part 2. Jadi kalau kalian merasa kurang cukup, ya silakan kalian ketik di komentar apa saja sih yang ingin kalian tanyakan dan apa saja sih yang saya ingin bahas di sini. Terserah kalian, boleh kirimkan semuanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like. Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, gratis ya di bawah ini. Dan merasa bagus dengan video ini, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, karena akan ada notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru ini. Dan semoga teman-teman semuanya mendapatkan job-job yang mantep nih ya, kelas kakap lah ya. Dan jangan lupa tips-tips dari awal sampai akhir yang sudah saya berikan, silahkan kalian explore, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, Ahmad Johari pamit ya. Ini salah satu contoh pantun ya buat teman-teman. Contoh pantunnya adalah makan nasi anget-anget pakai ikan teri. Saya Ahmad Johari undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.